Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan dalam menjalankan puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang dengan teladan beliaulah, dengan ajaran beliaulah kita bisa mengenal dinul Islam hingga saat ini. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tinggal beberapa jam lagi. Dia akan pamit meninggalkan kita hingga kemungkinan akan bertemu lagi tahun depan jika Allah masih memberikan usia kepada kita. Semoga apa yang kita jalankan di Ramadan tahun ini, apakah itu puasa, tarawih, tadarus, serta infak dan sedekah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yunda Nasiah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami membacakan sebuah kultum dengan tema 3 muatan dan tradisi dalam tradisi silaturahim dan halal bihalal. Tradisi silaturahim atau halal bihalal bukanlah bid'ah. Tradisi ini di dalamnya termuat 3 hal. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, saling memaafkan itu ciri dari hamba Allah yang muttaqin dan ciri dari hamba Allah yang muhsinin, ucap beliau. Oleh karena itu, merujuk beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa adalah murah maaf, maka beliau menyebutkan bahwa acara silaturahim merupakan implementasi dari wujud ketakwaan. Kedua, yaitu halal bihalal. Dalam berhalal bihalal, kita saling mengunjungi, saling bersilaturahim, yang silaturahim itu juga bagian dari ajaran agama Islam. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Menurut Profesor Abdul Mu'ti, kasih sayang adalah kunci, sebab relasi yang dibangun oleh manusia terdiri di atas rasa saling mencintai. Tradisi silaturahim dan halal bihalal ini di dalamnya termuat juga tradisi mudik yang dalam artian luas dapat dimaknai sebagai mudik fisik dari kota ke desa dan bisa juga dimaknai dengan mudik spiritual, yaitu kembalinya seseorang kepada
muslim yang fitrah. Adapun muatan yang ketiga dalam tradisi silaturahim dan halal bihalal ini yaitu merupakan salah satu bentuk inkulturasi ajaran Islam. Islam menjelaskan bahwa inkulturasi menjadikan ajaran Islam sebagai dasar dalam membentuk budaya yang baru. Beliau berkata bahwa sehingga Islam itu menjadi bagian dari budaya dan masyarakat, yang seringkali ada ungkapan kita ingin berusaha untuk membumikan atau membudayakan Islam, bukan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan Islam. Mudik spiritual, kata beliau, dapat ditemukan di dalam kalimat minal aidin wal faizin. Di dalamnya terdapat doa untuk melakukan mudik spiritual. Oleh karena itu, sebabnya tidak ada pertentangan antara apa yang kita lakukan selama kita ini silaturahim dan halal bihalal dengan nilai serta ajaran agama Islam. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kendal, Kiai Haji Mahtum Ali, beliau menambahkan ada pesan moral dalam silaturahim, yaitu kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Jadilah seperti dua tangan dan janganlah menjadi seperti dua telinga. Dua telinga adalah saudara kembar, tetapi tidak pernah saling menyapa atau bersilaturahim. Sedangkan dua tangan selalu saling bantu-membantu walaupun dalam interaksinya ada kalanya saling menyakiti, tetapi kedua tangan tersebut saling memaafkan. Menurut beliau juga, tangan memiliki solidaritas, sensitivitas tinggi, dan saling membantu ketika tangan satunya membutuhkan bantuan. Sama halnya dengan seorang muslim, yaitu mensegerakan meminta maaf kepada orang lain ketika berbuat salah dan segera memaafkan atas dosa orang lain yang telah berbuat salah kepadanya. Ciri-ciri seorang muslim diantaranya adalah menjaga silaturahim dan memaafkan dengan segera atas kesalahan orang lain terhadap dirinya. Mengutip dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang bunyinya, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dengan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga menjelaskan bahwa bagi seorang yang tidak dimaafkan memiliki dampak negatif dan termasuk orang yang bangkrut. Mereka di hari kiamat mengalami kebangkrutan mereka adalah orang yang tidak bersedia memaafkan kesalahan dan tidak segera meminta maaf. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau memaafkan atas kesalahan saudaranya, menurut Kiai Haji Mahtum, juga berdampak negatif, yaitu di hati mereka kesalahan menjadi penyakit hati, dan penyakit hati bisa berdampak pada penyakit jasmani, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 10 yang bunyinya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu,
dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Demikian kultum tentang silaturahim dan saling memaafkan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan jika itu kebenaran maka Allah lah sang pemilik kebenaran tersebut. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah puasa Ramadan lagi di tahun-tahun selanjutnya. Al-birru man taqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.